الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tadhakkara wa tazkir, wa naf'a wal intifa', wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah, wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al muallif al-Imam an-Nawawi fi kitabil arba'in nawawiyah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fi darin amin. Ila anqala al-hadith al-hadi an Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tayyib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun sahih, haditsun hasan rawahu Tirmidzi. Tayyib. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Arba'in Nawawiyah, nafa'anallahu bihi, sampai pada hadis ke-11. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibtu Rasulillah, cucu. Di sini kalau dalam lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab, cucu dari anak perempuan itu dinamakan sibtun. Sibtun adalah cucu dari anak perempuan. Adapun kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafidun. Hafid. Makanya di sini Sayyidina Hasan dinamakan sibtu Rasulillah, cucu dari anak perempuannya Rasulullah, sebab yang menyambungkan beliau kepada Nabi Muhammad dari putrinya Rasulullah yang bernama Siti Fatimah. Wahakadha. Jadi kalau cucu dari anak laki namanya hafid, kalau cucu dari anak perempuan namanya sibut. Dinyatakan waraihanatihi, artinya beliau ini adalah salah satu anak atau cucu yang sangat disayang oleh Rasulullah, yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah salah satu orang yang dipercaya oleh kaum mukminin kala itu untuk menggantikan ayahnya saat ayahnya terbunuh, menjadi Amirul Mukminin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masa khilafah saya ini, atau khilafah setelah saya yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, itu kata Rasulullah selama 30 tahun. Setelah 30 tahun maka sistem akan berubah menjadi dinasti yang mempersulit keadaan umat. Maka ketika diselidiki hadirin, ketika diikuti bahwasanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib itu termasuk dari yang 30 tahun. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ketika digabungkan masa kepemimpinan mereka setelah wafatnya Rasulullah, itu kurang lebih terdapat 29 tahun 6 bulan. Tinggal setengah tahun lagi, tinggal 6 bulan lagi. Siapa yang menggantikan? Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan memegang posisi sebagai Amirul Mukminin selama 6 bulan. Setelah selesai 6 bulan, maka diserahkanlah kepemimpinan tersebut kepada kaum muslimin. Dibilang udah selesai, sebab Nabi bilang cuma 30 tahun, sekarang dia cuma melengkapi jadi 30 tahun hadirin. Wahakadha. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah orang yang sangat mulia, orang yang mana wajahnya mirip dengan wajahnya Nabi Muhammad, sehingga orang kalau melihat muka Sayyidina Hasan ingat dengan mukanya Rasulullah, mirip. Hakadha. Dinyatakan bahwasanya beliau menyatakan hafiztu min Rasulillah,
saya mendengar dari Rasulullah dan saya ingat tuh ucapan Nabi sampai sekarang. Sebab waktu Nabi wafat, Bu, usia Sayyidina Hasan kurang lebih baru 7 tahun. Ya. Jadi memang masih kecil. Cuman dia bilang saya hafal salah satu pesan dari Nabi Muhammad kepada saya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya. Tinggalkan apapun yang meragukanmu, ambil yang enggak meragukanmu. Arti kalau kita ini ada dua perkara hadirin, kita bingung hal ini baik atau buruk, yang satu lagi udah pasti baik, maka ambil yang sudah pasti baik, yang meragukan tinggal. Ya. Jangan kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu ikut dalam hal-hal yang kita meragukan, nggak tahu ini yang dilakukan benar apa salah, baik apa buruk, diizinkan atau nggak diizinkan, lebih baik tinggalkan. Ya. Tinggalkan biar aman. Makanya kalau seandainya banyak nih jadi kaidah ulama-ulama hadirin. Jadi para ulama-ulama ini, Bu, Pak, kalau seandainya ada satu perkara yang mana perkara ini para sahabat atau para ulama bingung apakah dihalalkan atau diharamkan, apakah diizinkan atau tidak diizinkan, ada dalil yang menghalalkan, ada dalil yang mengharamkan, maka bingung sekarang mana yang diutamakan. Kalau dikhawatirkan dan dia meragukan, maka ditinggalkan semuanya. Lebih baik nggak dikerjain. Kenapa? Sebab meragukan. Ya. Seperti kalau ada yang bilang apa hukumnya bermain musik, ya, menggunakan alat musik. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Terus kita gimana, Beb? Ikutin yang halal apa ikutin yang haram? Semuanya boleh, cuman yang paling aman jangan ikutin keduanya. Ya. Kenapa? Sebab kalau ngikutin yang halal ada ulama yang mengharamkan. Kalau kita ikut yang haram masih ada ulama yang menghalalkan. Lebih baik udah lepaskan, dibilang kita nggak ikut-ikut. Hadza da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, kalau seandainya ada di hadapan kita hadirin perkara yang mana kita bingung, subhat. Ya, ini sebenarnya kembali lagi kepada hadis yang lama. Hadis yang awal yang menjelaskan di dalam hadis, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram juga Allah jelas. Yang di tengah-tengahnya ini kata Rasulullah adalah perkara yang subhat. Faman ittaqa 'ani subhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yusiku ayarta'a fi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari perkara subhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang mana dia terjerumus kepada perkara yang subhat, maka lambat laun dia bakal terjerumus kepada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini dalam kehidupan kita ada sesuatu hal yang kita nggak tahu ini halalkah atau haram, bolehkah atau tidak boleh, lebih baik tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jangan kita memaksakan. Pokoknya saya harus mendapatkan, saya harus mengerjakannya lah. Kalau ada subhat, perkara yang kita bingung, tinggalkan lebih baik. Beb, tapi ini ada keuntungan, walaupun untungnya besar, untungnya banyak. Kalau meragukan, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Enggak berkah hadirin. Nabi yang bilang tinggalkan segala hal apapun yang meragukanmu, ambil yang sudah pasti, yang kita tahu ini halal, ini boleh, ini baik, yang enggak meragukan kita. Makanya tinggal kita introspeksi diri kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan kita, kadang kita ada panggilan kerja atau panggilan bisnis atau ajakan untuk berbisnis. Coba kita pelajari dulu, ini hukumnya apa sih, halal atau haram? Apakah ulama sepakat menghalalkan perkara ini atau sepakat ulama mengharamkan? Kalau menghalalkan semua, jalanin, kerjakan. Kenapa? Udah pasti halal. Kalau seandainya mereka menyatakan ini haram, tinggalkan. Ya, sebab udah pasti haram. Nah yang jadi masalah kalau ulama beda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Contoh hadirin, seperti bunga bank. Bunga bank itu sebahagian ulama mengharamkan. Mengharamkan. Jadi kita kalau naruh duit di bank,
maka ambil aja haknya kita yang bunganya itu, jangan diambil katanya. Ya, kalau mau diambil pun boleh, cuman bukan untuk pribadinya, diambil untuk disalurkan ke maslahatul muslimin. Ya, benerin jalan, ya, benerin halte tempat berteduh, nah, itu boleh. Ya, benerin tempat ronda, ya, atau bangun ini, pokoknya yang digunakan buat maslahat muslimin itu dibolehkan hadirin. Tapi untuk pribadi, untuk disedekahkan, ini nggak boleh. Ya. Jadi alasannya katanya diharamkan bunga bank itu sebab ibaratnya seperti riba, riba agar, riba hutang piutang. Ya. Kita Pak, kalau berhutang dari seseorang sebanyak nominalnya 1 juta rupiah, kemudian diwajibkan kita membayar 1.500.000 rupiah, ini namanya riba. Ya. Kita ngutang 1 juta kok bayarnya jadi 1.500.000, ya ini riba. Nah, bunga bank mirip kayak begitu. Jadi alasan ulama yang mengharamkan sebab bank itu seperti orang yang berhutang dari kita. Bank itu diibaratkan seperti seseorang yang berhutang kepada kita, dan kita nasabah yang naruh uang di bank itu seakan-akan meminjamkan uang kita ke bank. Makanya uang kita kalau kita taruh Pak, ya, itu bukan disimpan dalam lemari besi doang, enggak, diputerin sama dia. Ini bank menggunakan itu uang untuk bisnisnya, untuk apapun, sehingga diputarkan oleh bank, nanti kapan kita mau dikembalikan. Jadi bedanya antara bank sama selain bank, kalau bank itu kapan kita tagih, kapan kita mau keluarin, keluar duit kita hadirin. Ya. Kita naruh 1 juta sekarang, ntar malam kita mau tarik lagi 1 juta, bisa nggak di bank? Bisa. Ya. Bisa kita tarik. Beda kalau orang utang, ya, diutangin 1 juta rupiah, ditagih besok, ngilang nih orang. Ya. Artinya memang bedanya gitu, tapi intinya cara kerjanya sama. Ya. Kenapa bunga bank diharamkan? Sebab alasannya seperti orang yang berhutang, ya, kemudian dia pun membayar lebih kepada kita. Jadi bank itu berhutang, kalau kita naruh duit 1 juta, seakan-akan bank berhutang dari kita 1 juta rupiah. Selama 1 bulan kita enggak ambil, maka bank ngasih kita bunga. Ya. Jadi nilainya 1 juta 20.000, 1 juta 30.000. Nah 20.000, 30.000 itu kan bukan duit kita hadirin. Itu adalah bunga, ya, bunga dari bank. Nah sebagian ulama mengharamkan karena riba, karena bunga bank itu sama dengan riba yang terjadi seperti orang berhutang 1 juta mengembalikannya lebih dari 1 juta. Jelas ya? Ada sebagian ulama menghalalkan. Ya, jadi kita sampaikan semuanya. Ada ulama yang menghalalkan. Kenapa halal? Kata ulama, ya sebab pertama bank ini kan uang itu bukan emas dan perak. Ya. Dinar dan dirham itu di zaman Rasulullah, dinar itu duit emas, dirham itu duit perak. Sedangkan duit kita duit kertas. Ya. Jadi beda katanya. Jadi nggak ada bunga bank ini dan itu, alhasil terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Tinggal kita bingung nih ngikutin yang mana. Ngikutin yang bilang haram tapi yang bilang halal juga kuat ulama-ulamanya. Kita ngikutin yang halal tapi ngeri juga ada ulama yang mengharamkan. Jadi gimana? Tinggalkan, nggak usah diambil. Kita mau naruh duit di bank silahkan, tapi sebaiknya bunganya jangan disentuh sama sekali. Ya. Kalau mau disentuh juga pun, mau diambil juga boleh, cuman dengan syarat salurkan kepada maslahat kaum muslimin. Hakadha. Ini artinya dari pengertian da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kita, ambil yang tidak meragukan pada kita. Kemudian hadirin, hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah kalau Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, bentuk kesempurnaan Islam seseorang, arti kualitas Islam seseorang, jikalau dia bisa meninggalkan perkara yang enggak bawa manfaat baginya. Ya. Jadi kualitas seorang muslim itu dinilai kalau seandainya dia bisa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Enggak ada manfaat dalam urusan dunia, tidak ada manfaat dalam urusan akhirat. Jadi intinya muslim sejati itu harus melakukan segala hal yang bermanfaat untuknya.
bermanfaat untuk urusan dunianya, bermanfaat untuk urusan agamanya. Jadi kalau nggak bawa manfaat, nunjukin kalau nilai keislamannya itu rendah, lemah hadirin. Makanya itu kalau bisa nih Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Islam coba lakukan keseharian kita semuanya yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Kita berzikir manfaat buat agama kita, manfaat buat akhirat kita. Kita bekerja manfaat untuk urusan dunia kita. Jadi usahakan segala waktu kita dihabiskan untuk hal yang bermanfaat. Ini yang menunjukkan untuk kualitas sebagai muslim sejati. Tapi kalau habis waktunya untuk hal yang sia-sia, kerja kagak, cuman depan TV terus ya, duduk nonton TV dari mulai pagi sampai siang. Artinya dia habiskan waktu untuk hal yang enggak sia-sia, untuk hal yang sia-sia. Maka ini sudah bisa kita ketahui nilai kualitas agama Islamnya dia. Kalau menghabiskan waktu, contoh ya, ngapain Pak? Ya habis sholat isya biasa ke rumah tetangga sebelah, ngapain? Mau main catur ya. Habis waktu berjam-jam depan meja catur hadirin ya. Ya, ini yang kayak begini juga menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, nunjukin kualitas Islamnya rendah ya. Atau menghabiskan waktu untuk ngobrol ya. Duduk bareng kongko ya, di tempat kopi atau di mana ngobrol, wah walhasil sejam 2 jam nih yang kayak begini, habis waktu untuk hal yang sia-sia. Ini pun juga nggak benar hadirin. Jadi gimana? Lakukan semua yang bermanfaat ya. Lakukan semua yang bermanfaat. Makanya dahulu pernah ada satu orang ulama, Al-Imam Hamid bin Umar bin Hamid ya. Al-Imam Hamid bin Umar bin Hamid ini hadirin, beliau terkenal adalah orang yang yang indah bacaannya di dalam sholat. Kemudian dia juga adalah orang yang sangat khusyuk di dalam sholat, sehingga dinyatakan yang namanya imam masjid itu dikenal tergantung masjidnya ya. Contoh kalau ada imam, ada masjid ya, contoh Masjid Al-Mubarak ya. Ada masjid namanya Masjid Al-Mubarak, imamnya siapa yang jadi imam ratibnya? Yang jadi imam ratibnya adalah kalau kita bilang namanya Pak Hasan. Hasan ini adalah imam ratib di Masjid Al-Mubarak. Dikenal nggak sama jamaah masjid? Dikenal. Jamaah Masjid Al-Mubarak kenal, ini imam saya beb, namanya Pak Hasan namanya. Dikenal. Coba tanya sama masjid yang sebelah sono. Masjid kita bilang namanya, contoh kita bilang Masjid At-Tawwab. Kita tanya sama jamaah Masjid At-Tawwab, jamaah Masjid At-Tawwab kenal nggak dengan Pak Hasan? Orang Masjid At-Tawwab bingung, siapa ya Pak Hasan? Itu imam ratib Masjid Al-Mubarak, wah nggak kenal saya. Artinya apa? Seseorang dikenal tergantung masjidnya. Tapi coba kalau sana Masjid Istiqlal, dikenal nggak sama orang Indonesia? Dikenal. Walaupun mungkin kita nggak pernah sholat di Istiqlal, walaupun mungkin sholat di Istiqlal cuma setahun berapa kali doang hadirin, tapi kita bisa kenal. Kenapa? Sebab dia imam Masjid Istiqlal. Namanya jadi besar gara-gara masjidnya Masjid Istiqlal. Imam Masjid Istiqlal di Indonesia dikenal, tapi coba di Malaysia, di Singapura, di Thailand dikenal nggak? Enggak. Sebab itu Masjid Istiqlal masjid nasional, masjid untuk orang-orang kebanggaan orang Indonesia. Tapi orang luar Indonesia nggak ada yang kenal Pak. Tapi beda dengan Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram dikenal, kenal beb, tahu namanya. Artinya hadirin, kenapa kok Imam Masjid Haram lebih dikenal dibandingkan Imam Masjid Istiqlal? Sebab padahal yang dibaca sama, yang dibaca sama Pak. Jumlah rokaatnya kalau sholat juga sama. Sholat zuhur di Istiqlal sama sholat zuhur di Masjidil Haram apakah beda rokaatnya? Enggak, sama, 4 rokaat. Yang dibaca juga sama hadirin ya. Tapi kok mereka bisa lebih dikenal? Ini menunjukkan seorang imam masjid dikenal tergantung masjidnya apa. Tapi berbeda dengan Imam Hamid bin Umar yang bakal kita ceritakan hadirin. Masjid jadi terkenal sebab dia imamnya. Itu masjid jadi terkenal sebab dia imamnya. Jadi dia kalau sholat kemanapun pergi ke satu tempat dipinta jadi imam sholat, maka itu masjid setelah itu dikenal Pak. Kenapa? Ini masjid
pernah didatangi oleh Imam Hamid bin Omar bin Hamid, pernah jadi imam sholat di masjid ini. Jadi terkenal tuh masjid. Dan Habib Hamid bin Omar bin Hamid pernah ke daerah sana dan dia memimpin sholat subuh di masjid sana. Dikenal tuh masjid. Jadi masjid jadi terkenal sebab dia imamnya, hadirin. Kebalikannya nih. Beliau terkenal orang yang saleh, orang yang fokus ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah ada satu kejadian ketika beliau memimpin sholat di Masjid Ba'alawi di sana di Hadramaut, hadirin. Ada Masjid Ba'alawi. Di Masjid Ba'alawi ini ya, karena letaknya di sekitarnya pasar, hadirin. Ya. Jadi pernah sekali waktu ketika sedang sholat terdengar kerusuhan di luar masjid, datang dari arah pasar. Yang namanya kerusuhan ya tentunya orang berteriak, ya, mengangkat suara, ya bakal kedengeran tuh. Sehingga mengganggu kekhusyuan para makmum. Ya. Para makmum keganggu, jadi penasaran, siapa sih ini, ada apa sih yang terjadi di luar? Ya. Begitu rusuhnya, hadirin. Imam Masjid bin Umar tetap sholat. Begitu salam daripada sholat, ada beberapa orang yang begitu penasaran, ya, keluar dari masjid untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu keluar masjid, Bu, Pak, buka pintu masjid, ternyata ada satu orang korban yang sudah meninggal dunia tepat depan pintu masjid. Korban kerusuhan, ya, meninggal di depan pintu masjid. Kira-kira makin heboh nggak? Makin heboh. Ya, ini yang sebagian orang, ada apa ini? Siapa yang melakukan? Sehingga orang yang di dalam masjid pun mulai kedengeran lagi nih, kepancing lagi, ada apa sih? Maka penasaran, bangun orang satu dua sampai habis satu masjid keluar mengerumuni orang meninggal ini, kecuali Hamid bin Umar. Hamid bin Umar sibuk dengan tasbihnya, sibuk dengan tahmidnya, sibuk dengan takbirnya, sibuk dengan doa-doanya, sibuk dengan munajat dia kepada Allah. Di luar masjid orang lagi rame, ya. Kenapa? Sebab korban jiwanya tepat di depan pintu masjid. Heboh nih, Pak. Berkerumun tuh orang-orang sambil saling bertanya, ada apa ini? Kenapa kok bisa begini? Fulan dari mana ini asalnya? Subhanallah. Setelah Hamid bin Omar kelar dari ibadahnya, dari zikirnya, pengen pulang ke rumah. Begitu pengen pulang nih, saking haibahnya, saking karismanya Hamid bin Omar, tuh orang yang lagi ngobrol depan mayit tadi, Pak, Bu, semuanya langsung diam nungguin komentarnya Hamid bin Omar. Ini Hamid bin Umar kalau ngeliat jenazah ini, ngeliat orang meninggal, kira-kira mau ngomong apa nih? Ternyata Hamid bin Umar begitu keluar dari masjid, ya, ngeliat satu orang sebagai korban jiwa dari kerusuhan tadi. Hamid bin Umar cuma nengok, ngeliat sebentar, kemudian jalan, nggak ngasih komentar sama sekali. Ya. Sampai orang-orang bingung, nih Hamid bin Umar gimana? Dia imam rotib di masjid ini, ada korban jiwa depan pintu masjid, kok cuman diam, kok nggak ada komentar, kok begini dan nggak peduli. Heboh gantian sekarang. Kalau tadi ngomongin ini mayit dari mana, sekarang heboh ngomongin Hamid bin Umar, kok nggak ada komentarnya ya, kok cuman diam ya. Maka salah satu orang yang hadir kala itu pun berteriak, memanggil, ya Imam Hamid bin Umar, ya Imam Hamid bin Umar. Kata Hamid bin Umar, gal lebaik marhaba. Dia bilang, ya Hamid bin Umar, ente nggak ngelihat ada orang meninggal depan pintu masjid? Gala naam, aneh lihat. Tapi kok nggak ngasih komentar? Ya. Kok nggak ngasih pendapat? Kita semua lagi nungguin lo komentar engkau. Kata Hamid bin Umar, Tuan, kira-kira kalau saya kasih komentar nanya, ini mayit asalnya dari mana? Siapa yang membunuh? Kira-kira nih waktu saya kasih komentar, ya, dia bisa hidup lagi nggak? Ya nggak bisa hidup lagi ya Hamid bin Umar, dia meninggal. Terus kalau saya kasih komentar, apakah pembunuhnya bisa ketangkap, bisa terungkap siapa yang membunuh? Dia bilang, ya nggak bisa juga ya Hamid bin Umar. Terus buat apa saya kasih komentar? Saya ngomong pun nggak ada perubahan, mayit tetap mayit. Yang membunuh siapa, yang dibunuh siapa kita nggak tahu. Terus buat apa kita komentar panjang lebar tapi nggak ada hasilnya? Maka baru paham hadirin nih orang, kalau Sufyan. Jadi bentuk kualitas Islam seseorang bukan orang yang cuma diam nggak ngasih komentar, tapi orang yang bisa menjaga dirinya tidak melakukan sesuatu melainkan yang bermanfaat untuk diri dan agamanya. Hakaza.
Nah kita kadang-kadang nih khususnya bapak-bapak sekalian, ya, kadang kalau udah lagi kumpul, ya, kongko ngebahas tentang politik, ya, ngelihat harga barang naik kapan harga barang turun, dolar naik kapan turunnya, emas naik kapan turunnya. Pertanyaannya bapak ibu sekalian, obrolan kita itu yang panjang lebar berjam-jam ngerubah harga barang nggak? Enggak. Ya. Terus buat apa diobrolin? Ya. Kita ngebahas panjang lebar, fulan naik, fulan turun, kira-kira ada perubahan nggak? Enggak, sama sekali nggak berubah. Cuman menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Artinya nggak ada manfaat. Ucapan kita nggak bawa perubahan, gerakan kita nggak bawa perubahan, maka yang kayak begini nunjukin kualitas Islam kita lemah. Tapi coba waktu ngobrol kita isi dengan zikir. Manfaat nggak sekarang? Manfaat. Waktu ngobrol kita isi dengan baca Quran. Manfaat. Waktu ngobrol kita itu yang tadi berjam-jam kita gunakan buat hadir ke majelis ta'lim. Manfaat. Jadi kehadiran kita saat ini hadirin ini menunjukkan kualitas Islam kita. Ketika kita duduk rela menghabiskan waktu untuk hal yang baik, maka ini menunjukkan kita punya Islam alhamdulillah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis kedua yang kita sampaikan ini itu untuk menilai diri kita. Seberapa baguskah kualitas Islam kita? Kualitas agama pada diri kita. Jadi intinya kalau kita bisa menjaga waktu, benar-benar menghabiskan untuk hal yang bermanfaat, baru dinyatakan muslim sejati. Hakada. Kemudian hadis berikutnya hadirin juga diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, hadzal hadis diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik ya, dia ini adalah putra dari Ummu Sulaim. Ya, mungkin kita sering dengar kisah kalau di bulan Maulid cerita tentang Ummu Sulaim tuh yang ngumpulin keringatnya Rasulullah. Hadza Anas Ummu Sulaim ini Bapak Ibu sekalian masih ada hubungan kerabat sama Rasulullah. Sehingga sama Nabi itu enggak batal wudu. Ya, tidak batal wudu dengan Rasulullah. Hadza Ummu Sulaim. Jadi walhasil ketika Nabi masuk ke kota Madinah waktu hijrah, itu wanita-wanita dari kaum Ansor Bapak Ibu sekalian, mereka pengen memberikan kebahagiaan buat Rasulullah. Maka mereka ada yang bawa uang, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa harta, ada yang bawa ini dan itu dihadiahkan buat Nabi Muhammad. Ya. Sehingga begitu Nabi masuk kota Madinah, itu pakaian, uang dan lain-lain itu semua tuh dari kaum Ansor, khususnya dari wanita-wanita Ansor. Tinggal Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kebetulan dia seorang janda, suaminya udah meninggal dunia. Ya. Punya anak namanya Anas. Anas usianya baru 10 tahun. Dan Ummu Sulaim ini fakirah, bukan orang kaya, orang miskin. Cuman dia berpikir ketika ngelihat wanita-wanita Ansor datang membawakan hadiah buat Rasulullah, sedangkan Ummu Sulaim duit enggak punya. Harta enggak ada hadirin. Jadi bingung kira-kira apa yang bakal saya hadiahkan buat Rasulullah. Akhirnya dilihat putranya Anas bin Malik. Maka dibawa, ya Anas ikut Umi. Ikut. Sampai kepada Rasulullah. Begitu diri depan Nabi Muhammad kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, setiap wanita Ansar telah memberikan hadiah untukmu. Ada yang memberikan makanan, memberikan harta ini dan itu. Terus terang saya juga pengen ya Rasulullah. Namun masalahnya saya bukan orang kaya. Saya enggak punya uang, saya enggak punya harta. Yang saya punya cuma anak saya nih satu-satunya, Anas bin Malik. Maka ya Nabi, kalau engkau berkenan, tolong terima hadiah dari saya, ini putraku biar khidmah dengan engkau ya Rasulullah. Dihadiahkan nih Anas bin Malik buat apa? Biar bisa bantu Nabi, biar bisa khidmah sama Rasulullah. Maka diterima. Diterima Rasulullah, menerima Anas bin Malik bukan dijadiin budak hadirin. Tapi karena memang Anas bin Malik masih ada hubungan keluarga. Sehingga dan juga Rasulullah melihat nih Ummu Sulaim seorang janda miskin, kalau dibebankan lagi ngurus anak kesian, akhirnya diambillah sama Rasulullah. Kalau gitu saya terima Anas. Maka Anas bin Malik khidmah di rumah Nabi kurang lebih 10 tahun.
Ya. Dari mulai Nabi masuk kota Madinah sampai Nabi wafat, sebab Nabi dakwah di Madinah cuma 10 tahun. Itu Anas bin Malik pernah bilang, dia bilang saya khidmah sama Nabi selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun tersebut saya nggak pernah dapetin Nabi komplain sama saya. Nah, kalau saya kerjakan sesuatu Nabi nggak pernah bilang kenapa dikerjain. Kalau saya tidak melakukan sesuatu Nabi nggak pernah bilang kenapa nggak dikerjakan. Artinya nggak pernah komplain. Jadi ibaratnya nih Anas bin Malik kadang bantu Rasulullah, cuman Nabi nggak pernah komplain kepada dia. Bukan gara-gara nggak buat salah, bukan. Anas kadang buat salah hadirin. Cuman rahmatnya Nabi pada Anas. Pernah sekali waktu nih Anas bin Malik, waktu Nabi butuh sesuatu maka Nabi pun memanggil Anas bin Malik, dikasih berapa sedikit uang. Kata Rasulullah, ya Anas tolong belikan ini barang di pasar, ini uangnya. Diterima oleh Anas, berangkat ke pasar. Subhanallah di tengah jalan bu, waktu belum sampai pasar nih, ngelihat teman-temannya lagi pada main, lari sana lari sini. Akhirnya Anas bin Malik pun ikut main sama kawan-kawannya, lupa dengan pesannya Rasulullah. Nabi di rumah nungguin kok Anas nggak pulang-pulang, khawatir. Apakah Anas terjatuh, apakah Anas bagaimana. Jadi Nabi tuh memikirkan keadaan Anas. Nggak taunya Anas lagi asik main hadirin, lagi lari sana lari sini. Maka Nabi saking gelisahnya Nabi keluar rumah. Dia cari tuh Anas. Ketika jalan menuju pasar kaget Rasulullah, kenapa? Anas lagi main sama teman-temannya. Maka Nabi pun mendekati Anas dari belakang dan menangkap Anas dari belakang dan menutup matanya dengan tangannya Rasulullah. Jadi dipeluk dari belakang sambil ditutup matanya. Anas bin Malik langsung sadar ini Nabi Muhammad. Kenapa? Harum tangannya, lembut tangannya. Maka Anas bin Malik pura-pura nggak tahu siapa ini, cuman sambil gosokkan badannya ke badannya Rasulullah. Jadi kayak orang meronta, cuman menggosokkan badannya ke badan Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, Nabi pun bermain pada Anas bin Malik. Kata Rasulullah, ayo Anas tebak siapa saya. Dengan suara Nabi dirubah hadirin. Diberatkan oleh Nabi Muhammad. Ayo Anas tebak siapa saya. Maka Anas pun pura-pura nggak tahu sambil menggosokkan badannya. Dibilang nggak tahu ya Rasulullah, nggak tahu siapa ini. Maka dilepas sama Nabi Muhammad, ya Anas, mana pesanan yang saya perintahkan kau tadi. Maka Anas bin Malik pun berkata, siap ya Rasulullah, sekarang saya berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar Pak, Nabi nggak komplain, Nabi nggak ngomel. Kenapa? Wajar anak-anak. Lihat, coba kalau kita, ya bu ya, anak kita baru umur 7 tahun, 8 tahun disuruh ke warung beli garam, nggak pulang-pulang main. Kira-kira waktu pulang dijewer apa enggak? Dijewer, kemana aja toh? Makanya gitulah keadaannya hadirin. Ini Anas bin Malik khidmah sama Nabi 10 tahun. Dan Rasulullah SAW sangat sayang pada Anas. Saking sayangnya kepada Anas, Nabi pernah mendoakan pada Anas akan 3 doa. Nabi doakan biar Anas bin Malik diberikan keberkahan dalam usianya. Yang kedua keberkahan dalam hartanya. Yang ketiga berkah pada anak keturunannya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, usianya Anas tembus 100 tahun lebih. Yang mana usia kala itu banyak antara 60-70 tahun meninggal, tapi Anas bin Malik 100 tahun lebih belum meninggal ya. Kemudian yang berikutnya berkah hartanya. Anas bin Malik itu punya kebun kurma bu. Kita tahu di Arab itu yang namanya kebun kurma, kurma itu panennya setahun sekali. Setahun sekali waktu musim panas panen tuh. Tapi kormanya Anas bin Malik panen setahun 2 kali. Berkat doanya Nabi. Dan yang ketiga berkah keturunannya. Anaknya banyak, cucunya banyak. Saking banyaknya sampai dia lupa hadirin. Pernah Anas bin Malik lagi sakit, datang satu anak menghampiri Sayyidina Anas bin Malik, bawain minuman, bawain ini dan itu. Anas bin Malik kagum dengan kebaikan ini anak. Ditanya, ya walad, nak, siapa namamu? Ente anaknya siapa? Maka nih anak kecil dibilang gitu bingung. Loh, nama saya Fulan, saya kan anaknya Abah katanya. Arti saking banyaknya anak sampai lupa kalau itu anaknya hadirin. Hazrat Anas bin Malik sampai dia bilang,
saya telah menguburkan anak dan cucu saya dengan tangan ini, ya, kurang lebih ada mungkin sekitar 80 anak. Arti anak dan cucunya itu 80 anak itu yang udah meninggal masa dihidup, gimana yang lainnya hadirin. Hadza Anas bin Malik, berkat daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Anas bin Malik itu paling senang Bu kalau dipanggil dia adalah khadimnya Rasulullah. Itu kebanggaan dia, pembantunya Rasulullah. Jadi dia sahabat, cuman dia bilang jangan panggilannya sahabat deh, panggilannya pembantunya Rasulullah, khadim Rasulullah. Hakada. Nah, ini Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'min ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia menyukai menyukai kebaikan yang datang untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan datang untuk dirinya. Jadi kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ciri seorang mukmin sejati itu tidak memiliki sifat egois. Kalau kita kadang-kadang yang penting saya bahagia, yang penting saya senang, yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil, nggak peduli dengan orang sekitar kita. Ya. Kadang kita menilai kebahagiaan itu cuma kebahagiaan dalam rumah tangga kita, hidup dengan anak dan istri dan suami kita. Oh, alhamdulillah saya bahagia, tapi tetangga susah kita nggak peduliin. Jangan. Jadi nilai mukmin sejati itu kalau dia bisa peduli kepada orang sekitarnya. Dulu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah datang nih rombongan, ada beberapa orang dari luar kota Madinah ingin berkunjung ke rumah Rasulullah. Disambut. Karena ini orang luar jauh dari Madinah, jadi mereka pengen nginep di kota Madinah, diizinkan sama Rasulullah. Pas waktu malam, waktunya makan malam hadirin, kebetulan Rasulullah lagi nggak punya apa-apa. Nabi datang ke istri yang pertama, qala afikumul asa, ada makan malam nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Nabi pindah ke istri kedua, Nabi pindah ke istri ketiga, nyariin makan malam buat tamu-tamunya. Sampai akhir semua istri mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak punya makanan sama sekali. Ini biar kita paham gimana kehidupan Rasulullah hadirin. Nabi nggak ngeluh. Nabi ketika tahu makanan nggak ada dan dia tahu ini tamunya datang dari jauh, kesian, maka Nabi pun keluar rumah Pak, Bu, berteriak berseru, kata Rasulullah, siapa yang mau jamu tamunya Nabi Muhammad? Apakah ada di antara kalian mau jamu tamunya Rasulullah? Satu sahabat dengar kayak gitu langsung angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya yang bakal jamu tamu-tamu engkau ya Rasulullah, makan malam di rumah saya. Kata Nabi Muhammad, kalau ahsantum, kalau begitu bawa nih tamu-tamu saya sekarang. Maka dibawa nih tamu-tamunya Rasulullah Pak. Sampai di rumah dia ngomong sama istrinya, tolong siapin makan malam buat tamu-tamunya Rasulullah. Istrinya bilang, suamiku, ini makanan kan cuma ngepas buat kita doang, buat saya, buat ente, buat anak-anak. Terus kenapa ngajak tamu? Kata suami istriku, tadi Nabi nanya apakah ada yang bisa jamu tamunya Rasulullah, kesempatan. Biarin kita nggak makan di malam, yang penting tamu pada makan. Istrinya bilang, kalau ente nggak ikut makan sama tamu, tamu nggak bakal merasa enak, nggak bakal merasa nyaman. Kayak kita nih diundang makan siang, tahu-tahu cuma dihidangin, ayo makan Pak, Sahibul Bani nggak ikut makan. Kita makannya juga ngerasa ada yang sesuatu yang kurang ya. Maka kata istrinya, kalau ente nggak ikut makan, tamu nggak bakal nyaman. Dia bilang gampang begini, ini kan malam, jadi nanti waktu makanan dihidangkan, engkau padamkan lampu, padamkan lampu dan berusaha kita menghidupkan lampu. Engkau berusaha menghidupkan lampu sampai orang makan kelar. Dia bilang nanti saya bakal pura-pura makan sama tamu. Maka waktu makanan dihidangkan Pak, ditaruh di atas nampan, maka mulai istrinya pura-pura nyenggol lampu minyak terus padam. Sengaja nih strateginya. Begitu padam, kata Sahibul Bait, ayo hidupin lampu ya fulana, nyalahin lampu ya fulana. Dibilang tar dulu, lagi bingung nyari apinya di mana. Jadi sengaja dipanjangkan itu untuk apa? Untuk biar tamunya fokus pada makanan. Maka dia bilang, ayo kita makan dulu para tamu walaupun minta maaf gelap-gelapan. Maka makanlah tamu ini.
Ini sahabat sahibul bait Pak, cuma narok tangannya itu di nampan. Ya. Kadang nyenggol tangan yang sebelah kanan, kadang nyenggol tangan yang sebelah kiri, jadi mengisyaratkan pada tamu dia ikut makan. Ya. Begitu udah habis itu makanan, ya, lampu dinyalakan, ini sahabat pura-pura ngecup jari, ya, seakan-akan ikut makan juga tadi. Ya. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ternyata yang dilakukan oleh sahabat ini enggak dilupakan sama Allah. Keesokan harinya ternyata wahyu turun atas perbuatan sahabat ini kepada tamu-tamunya Rasulullah. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memiliki sifat itar, mendahulukan orang lain padahal mereka sendiri juga butuh. Ya. Artinya dia peduli kepada orang lain dibandingkan pada pribadinya, hadirin. Inilah bentuk keimanan yang sejati, sehingga keesokan harinya waktu bersalaman kepada Nabi Muhammad, Nabi pegang tangan sahabat ini, terus Nabi tanya, apa yang kau lakukan semalam pada tamu-tamuku ya fulan? Maka dia cerita, kata Rasulullah, tahukah engkau berkat kebaikan engkau Allah turunkan wahyu, ya, menjelaskan tentang sifat kaum Ansor yang seperti dirimu. Apa itu? Peduli kepada orang lain padahal mereka juga membutuhkan apa yang mereka inginkan, hadirin. Hakada sifat itar. Coba kita latih diri kita peduli kepada orang sekitar kita. Kita pengen senang untuk diri kita, coba pikirin gimana caranya sahabat saya bisa senang, gimana tetangga saya bisa senang. Kita pengen bahagia, maka tanyakan pada diri kita gimana cara orang sekitar kita juga ikut bahagia. Maka kalau kita bisa seperti ini, hadirin, ini bentuk keimanan yang sejati bagi seorang mukmin. Jadi intinya, ayo, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, tidak sempurna iman kalian kecuali sampai dia menyukai untuk orang lain apapun yang disukai untuk dirinya. Mungkin 3 hadis buat kita cukup, hadirin. Insya Allah bakal disambung lagi pada hadis-hadis berikutnya. Mungkin sampai sini, kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Indakum soal, tafadhol. Nggak ada yang mau nanya? Kalau ada yang bingung boleh tanya tentang hadis yang kita bahas atau pembahasan yang lain, punya permasalahan baik dalam apa yang kita temui, bisa kita bahas, yang bisa kita bahas. Kalau nggak ada saya tutup. Nggak ada ya. Tip ala kulli hal. Ya, mungkin sampai sini dulu hadirin pembahasan kita. Insyaallah bakal kita lanjutkan di lain waktu hadis-hadis berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamam khulusul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatul muslimina ajma'in. Anna Allah ta'ala yataghashahum birahmal maghfirah wal jannah farij 'alal muslimin. Yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.